Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasusnya Emi BMJ. Ini perkembangannya sangat luar biasa, di mana di Singapura pun pemberitaan mengenai isu ini juga sudah merambat ke sana. Aku melihat ada sejumlah YouTube channel dari Singapura pun juga membahas mengenai kejadian ini, dan memang antara Singapura dan juga Indonesia kan jaraknya memang tidak jauh, dan banyak juga warga Singapura yang memang sudah terbiasa mengkonsumsi tayangan Indonesia, dan mereka juga sebagian bisa berbahasa yang Melayu mirip-mirip sama Indonesia. Ini akan berdampak sangat positif sekali untuk Emi BMJ. Ini menjadi salah satu alasan menurut aku kenapa Aden Wong itu memutuskan untuk bersembunyinya adalah di Malaysia. Karena kan Malaysia tuh lebih besar dibandingkan Singapura. Kalau Singapura kan kota kecil, jadi kemanapun mereka pergi, kemungkinan besar untuk ketemuan satu sama lain itu bakal possibility-nya tinggi. Karena kalau kita naik MRT ya, atau train BTS, atau aku lupa istilahnya apa, pokoknya kereta yang sky, yang langit, itu kan kita naikin sehari, nggak beberapa jam aja, kita bisa loh ngiterin Singapura dalam waktu mungkin beberapa jam doang. Nah, kalau di Malaysia kan berbeda, lebih luas wilayahnya. Itu menurut aku menjadi salah satu strategi yang dipakai oleh Aden Wong beserta keluarga intinya dan juga kekasih barunya, Tisa Erni, untuk tinggal di kawasan tersebut. Ada keterangan terbaru lagi dari salah satu pengacara beken dan juga handal di Indonesia, Otto Hasibuan. Dikatakan di sini bahwa Otto Hasibuan itu memang sudah melihat kasus ini cukup unik ya, cukup mencuri perhatiannya. Bahkan untuk orang yang menghalang-halangi Emi BMJ untuk memberikan air susu ibu eksklusif kepada buah hatinya, dalam undang-undang kita ada pasalnya itu. Coba kita simak dulu cuplikan wawancara Otto Hasibuan berikut ini, teman-teman. Siapa yang menghalang-halangi orang bisa menyusui anak, di mana anak itu masih belum 6 bulan, itu dia pidana 1 tahun. Oh. Hanya apapun. Oke, jadi ada ancaman pidananya adalah 1 tahun, terutama buat anak-anak yang usianya belum sampai 6 bulan. Aku coba cek kembali, ternyata pasalnya emang ada, teman-teman. Ini adalah pasalnya. Setiap orang yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Terus juga ada pasal yang lain lagi, pasal 128, seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 128 tentang kesehatan dikatakan setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Sebenarnya yang mengatur mengenai ini pasalnya ada beberapa, tetapi yang paling tinggi aku lihat sama yang dikatakan dari Otto Hasibuan adalah hukumannya yang 1 tahun tersebut. Dan ini bisa dikenakan nggak? Bisa dong. Dikenakannya adalah untuk Aden Wong dan juga Tisa Erni. Karena kan lokasi kejadiannya pada saat Emi dan juga suaminya dan juga Tisa itu kan di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Mau kamu warga negara manapun, pada saat kamu berada di wilayah Indonesia, ya hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia. Sama juga pada saat kita orang Indonesia, kita sedang di luar negeri atau negara manapun, kita melakukan pelanggaran pidana, ya tetap kita harus mengikuti adalah hukum di negara yang kita tinggali. Seperti itu. Jadi dari sini sudah clear bahwa untuk mereka ini bakal bisa terkena pasal yang cukup banyak ya. Kalau kemarin waktu Emi BMJ diperiksa di Polda Metro Jaya, dia mengatakan ada 2 pasal yang dilaporkan untuk Tisa Erni dan juga Aden Wong. Pertama adalah perzinahan, terus yang kedua adalah penghalang-halangan memberikan air susu ibu ke buah hatinya. Jadi menurut aku ini bakal diterima sih laporannya, karena aku yakin Polda Metro Jaya nggak dalam waktu lama lagi, mungkin seminggu lagi, kayaknya akan memberikan statement bahwa kami temukan unsur pidana dalam laporan ini. Artinya kalau ditemukan unsur pidana, ya bakal bisa begitu. Karena tahapan berikutnya adalah itu harus memeriksa yang dilaporkan, which is adalah Tisa dan juga Aden Wong. Tapi kalau mereka diberikan surat panggilan lewat kuasa hukumnya di Indonesia adalah Hotman Paris, kalau seandainya mereka tidak datang, ya hukumnya akan terus berjalan. Tanpa kehadiran mereka bisa ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa? Dalam dunia hukum, untuk menetapkan satu orang tersangka, cuma dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa,
terus juga petunjuk dan juga surat. Nah, dari 2 pasal yang dilaporkan oleh MIBMJ tersebut, menurut aku alat buktinya sudah ada semuanya, sudah lebih dari 2. Kalau yang mengenai perzinahan ya, kita bisa lihat aja ada keterangan saksi. Ada saksi dari Emi-nya yang katanya punya chat, itu dia bisa 2 alat bukti. Terus keterangan dari mantan pegawainya Aden Wong yang ART dan juga asistennya, itu juga sudah beberapa. Lebih dari 2 alat bukti untuk pasal yang pertama. Yang berikutnya juga adalah mengenai penghalang-halangan mau memberikan air susu ibu. Ya sudah clear karena kan faktanya Emi, keterangannya dari Emi kan dikatakan bahwa dia sudah berapa bulan ini ya, sudah hampir sebulan lebih ya, tidak memberikan air susunya ke sang buah hati. Jadi ini kayaknya sudah semakin ngebuat Aden Wong dan juga Tisa semakin kayak kebakaran jenggot. Tapi jujur ya, bagi aku pribadi kalau kita melihat kejadian seperti ini, kalau kita mengalami hal seperti ini, harusnya menjadi prioritas adalah buah hatinya. Kalian masih ingat gak sih dulu yang sering mendengarkan cerita kayak, kan bulan Ramadan ya, cerita-cerita kayak yang antara ada 2 orang ibu yang merebutkan anaknya, Nabi terus mengatakan bahwa ya sudah, karena nggak bisa didamaikan, zaman dulu nggak ada DNA test ya, ya sudah buat kedua ibu ini, kalau kalian mau yang menang bisa menarik bayi ini, itu adalah milik kalian. Akhirnya ada satu ibu yang tidak menariknya, melepaskan, alasannya karena dia ngerasa kasihan. Dia mengatakan, ya sudah saya ikhlaskan, bayi ini kamu ambil agar dia tidak kesakitan. Tapi artinya apa? Di sini kita kan melihat bahwa Aden Wong dan juga MIBMJ saling tarik-menarik, tapi Aden Wong menurut aku sangat egois sekali karena dia lebih mementingkan egonya, tujuannya, kepentingannya dibandingkan dengan ASI eksklusif yang jauh lebih baik kalau didapatkan untuk buah hatinya. Karena kan ASI eksklusif itu penting banget loh teman-teman. Nggak banyak juga ibu-ibu yang tidak bisa memberikan air susu ibunya karena nggak keluar atau alasan medis, itu banyak sekali. Dan Aden Wong dengan kecerdasan, background yang dia miliki, orang yang cukup berada, dia ngerti banget lah mana ada susu formula termahal sekalipun di dunia ini yang bahkan bisa menyamai deh kualitas dari air susu ibu. Itu nggak ada teman-teman. Kalau ada, menurut kan ada anjas. Ada tuh satu kaleng air susu ibu yang harganya let's say nggak aja 3 juta per kaleng. Itu lebih bagus dibandingkan air susu ibu. Nggak ada teman-teman. Kalian cek deh. Karena ini salah satu hal yang juga sangat dikonsenkan. Makanya nggak heran undang-undang di Indonesia pun mengatur untuk urusan seperti ini. Karena memang ya bayinya kan nggak bisa bersuara. Dia nggak bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Kalau nanti terjadi apa-apa, daya tahan tubuhnya nggak kuat, atau kena A, B, C, dan D, nanti atau stunting, yang disalahkan kan siapa? Ini ibunya kemana? Padahal ibunya ada, air susunya ada, tinggal diberikan aja begitu. Tapi ya sudahlah, karena kalau sudah berurusan dengan urusan hati, urusan kebencian, emang agak sulit sekali. Nah, kembali kita bahas adalah mengenai Tisa Erni ini, sebenarnya keberadaan dia di mana sih Anjas? Nah, Tisa Erni ini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa dia ini masih bolak-balik antara Malaysia dan juga Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang bisa menjadi landasan mengatakan hal tersebut? Logikanya pertama begini teman-teman, kepergian Aden Wong beserta keluarga dan juga Tisa Erni itu kan dalam waktu yang mendadak, walaupun cuma ke Malaysia, dekat gitu kan ya. Tapi mau kamu ke Malaysia atau ke Thailand atau ke Singapura, kita yang namanya warga negara Indonesia cuma bisa pergi ke negara tersebut kalau nggak salah tuh maksimal hanya 30 hari untuk turis visanya. Nah artinya apa? Mereka tidak punya, karena kan kalau kita Sanaya Tisa Erni ya, dia mau tinggal mungkin mendapatkan yang 3 bulan atau 1 tahun tinggal di Malaysia atau Singapura, itu kan harus mengurus surat-suratnya terlebih dulu di embasi Malaysia di Indonesia atau Singapura di Indonesia. Itu kan butuh waktu, bisa seminggu, 2 minggu atau 3 minggu bahkan sebulan. Kalau buat aku pribadi dulu untuk ngebuat surat izin ya kerja di Jakarta untuk ke Thailand, itu butuh waktunya sekitar hampir 3 minggu ya.
ngurus sendiri gitu tanpa ada calo dan sebagainya. Mungkin karena mereka orang kaya pakai calo mungkin bisa, I don't know. Itu mungkin butuh waktu seminggu 2 minggu lah. Tapi kan dengan kejadian viral ini yang luar biasa, kemudian pada saat Aden Wong itu kan dari Surabaya dugaannya, karena dia terlihat di sana, dari Surabaya dia terbang ke Johor ya di Malaysia ya. Itu kan sehari setelah kejadian itu viral di Indonesia, beberapa hari kemudian dia mengundurkan diri dan kemudian dia langsung terbang. Karena dia udah tahu banget, karena lokasi dia berada di Indonesia, mau nggak mau kalau udah viral di Indonesia bisa langsung dilakukan eksekusi untuk Aden Wong. So ini adalah bagian sedang menjadi drama-drama. Kita doakan untuk kami BMJ semoga bisa mendapatkan buah hatinya lagi dan bisa memberikan air susunya untuk yang paling balita tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.